Shalom, selamat malam para pendengar yang setia mendengarkan akan siaran khotbah yang disiarkan setiap hari Sabtu malam di Radio Anugerah Bonapasogit. Di sini saya, Brother Itok Rumbayan, kembali mengudara. Dan sebelum kita masuk kepada topik yang hendak kita bahas pada malam hari ini, topik yang cukup penting bagi kita yang hidup di akhir zaman, maka saya mau menyampaikan permintaan maaf saya kepada saudara-saudari semuanya oleh karena terjadi gangguan sehingga menyebabkan siaran khotbah yang seharusnya disiarkan pada hari Sabtu malam setiap minggunya tidak bisa disiarkan oleh karena beberapa hal. Pertama, karena gangguan listrik mengakibatkan pihak Radio Anugerah tidak bisa mengudara, dan juga karena alasan kerusakan mesin, dan juga karena kesalahan teknis sehingga tidak tersiarnya siaran khotbah yang seharusnya disiarkan pada hari Sabtu malam. Jadi karena hal-hal yang demikian, saya meminta maaf kepada saudara-saudari semuanya dan berharap bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menolong supaya siaran khotbah ini tetap bisa disiarkan dengan lancar setiap hari Sabtu, setiap minggunya. Dan saya berharap hal ini terjadi demikian. Haleluya. Karena apa yang saya sampaikan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus setiap hari Sabtunya, itu adalah sebuah rangkaian khotbah di mana saya akan mengarahkan saudara dari hal-hal yang sederhana yang ada dalam Alkitab tentang percaya kepada firman Tuhan, tentang iman yang dibutuhkan untuk menerima firman Tuhan, tentang bahwa kita harus memastikan bahwa kita hanya percaya kepada satu pondasi untuk membangun sebuah rumah, yang mana pondasi itu adalah Yesus Kristus, dan kita tahu bahwa Alkitab ini adalah Kristus di dalam bentuk tulisan, dan kita butuh iman untuk percaya kepada Alkitab yang tertulis ini, dan kita pun juga perlu mengetahui akan nubuatan-nubuatan apa yang akan terjadi dan yang diperuntukkan bagi kita yang hidup di akhir zaman sebelum Kristus datang yang kedua. Karena ketika nubuatan-nubuatan itu sudah diucapkan oleh para nabi, oleh Tuhan Yesus dan para rasul, digenapkan dan kita tidak mengetahuinya, maka kita adalah orang-orang yang sangat malang, karena kita adalah orang-orang yang menantikan sebuah pembebasan dari dosa, orang-orang yang menantikan supaya kita dilepaskan dari kehidupan yang fana yang ada di muka bumi ini. Dan kita berharap bahwa Yesus Kristus datang yang kedua, dan saya akan bisa bertemu dengan dia muka dengan muka. Tapi ternyata kita gagal untuk mendapatkan semuanya itu karena kita gagal untuk mengenali tanda-tanda zaman, dan kita gagal untuk mengetahui nubuatan-nubuatan apa yang diperuntukkan bagi kita yang hidup di akhir zaman, dan bagaimana caranya, dan bagaimana penafsiran daripada nubuatan-nubuatan tersebut, dan kapan itu digenapkan, dan kita tidak tahu, maka kita lah orang yang sungguh malang. Dan kita tidak ingin masuk pada golongan orang-orang yang demikian. Kita mau memastikan bahwa kita lah orang-orang yang masuk ke dalam pengangkatan ketika Yesus Kristus datang untuk yang kedua, untuk mengambil gerejanya, untuk mengambil mempelai wanitanya, untuk diluputkan dari murka yang akan menimpa muka bumi ini ke atas orang-orang fasik. Itu sebabnya sangat perlu bahwa siaran khotbah ini disiarkan dengan lancar setiap hari Sabtu, setiap minggunya. Dan saya berharap demikian. Dan di situ saya juga sudah menjelaskan tentang berjalan di dalam terang. Dan kita tahu berjalan di dalam terang artinya adalah percaya kepada firman yang tertulis, dan juga percaya kepada firman yang tertulis yang digenapkan untuk zamannya. Dan kita hidup di akhir zaman. Dan di zaman kita ada makanan rohani atau makanan yang tepat pada zamannya, yang diperuntukkan hanya untuk akhir zaman. Dan itu yang disebut dengan makanan rohani pada waktunya atau kebenaran yang saat ini, dan saya sudah sampaikan hal tersebut. Dan minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang
mengenali zamanmu dan pesannya, atau mengenali zamanmu dan firman-Nya. Dan kita tahu bahwa di setiap zaman melalui utusan-utusannya, maka Tuhan senantiasa mengirimkan sebuah pesan untuk membawa umatnya kembali kepada firman-Nya. Karena itulah yang menjadi keinginan Tuhan adalah supaya semua manusia diselamatkan, yaitu dengan cara mereka percaya kepada firman atau makanan rohani yang diperuntukkan bagi zaman yang bersangkutan. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita yang hidup di akhir zaman, sebelum Kristus datang yang kedua, kita harus mengetahui dengan pasti apakah makanan rohani atau apakah pesan yang diberikan oleh Tuhan khusus untuk zaman kita. Sehingga kita tahu bagaimana mempersiapkan diri kita melalui makanan yang kita terima itu, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dengan demikian kita bisa membuat diri kita bersiap-siap bagi kedatangan Kristus yang kedua tersebut. Karena hanya akan sedikit orang yang diambil dari seluruh dunia untuk menjadi anggota mempelai wanitanya. Dan saya berharap saudara-saudari semuanya, para pendengar, mau memastikan bahwa kita adalah bagian anggota tubuh mempelai wanita Yesus Kristus yang diambil dari suku dan kaum dan bangsa dan bahasa dari seluruh dunia di akhir zaman ini. Haleluya. Dan saya berharap para pendengar semuanya, dimanapun Anda berada, benar-benar merenungkan hal ini dan benar-benar mau memiliki akan kerinduan yang besar untuk mencapai hal tersebut. Karena di luar mempelai wanita, di luar daripada pengantin perempuan yang sudah tertulis di kitab Wahyu 19, maka kita semua akan mengalami sebuah penganiayaan yang besar yang akan dilimpahkan di muka bumi ini. Dan bahkan Alkitab mengatakan belum pernah terjadi semenjak dunia dijadikan. Haleluya. Tapi Tuhan sudah berjanji bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang Dia pilih sebelum dunia ada juga, maka Tuhan akan menyediakan sebuah jalan untuk mereka terluput daripada semua penderitaan dan semua penganiayaan dan kesusahan yang akan menimpa atas bumi ini. Haleluya. Jadi hanya ada dua pilihan, saudara. Pastikan saudara memilih yang benar. Haleluya. Itu sebabnya saya mau berani pastikan bahwa saya sedang mengkhotbahkan dan menyiarkan kepada saudara, mengumandangkan sebuah pesan yang ditujukan kepada umat Allah di seluruh dunia, yang diutus oleh Tuhan sendiri, khusus untuk di akhir zaman. Dan saya mau pastikan dan katakan bahwa saya adalah salah satu atau salah seorang dari para pengkhotbah di akhir zaman ini untuk mengumandangkan pesan di akhir zaman ini, di mana pesan di akhir zaman inilah yang akan memanggil dan yang akan mendandani dan yang akan mempersiapkan mempelai wanita bagi kedatangan sang mempelai pria. Dan saya dapatkan pesan ini bukan dari diri saya sendiri, tapi karena Tuhan sudah mengutus seorang utusan di akhir zaman ini, dan sesuai dengan nubuatan yang sudah diucapkan oleh para nabi dan Tuhan Yesus dan para rasul, maka utusan yang akan mendahului kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah harus tampil di muka bumi di akhir zaman ini, dan yang akan menyatakan sebuah pesan. Dan oleh kasih karunia Tuhan, maka pesan itu sudah saya terima bersama dengan saudara-saudara saya yang terkasih, para pengkhotbah yang setia di seluruh dunia. Maka inilah pesan yang sedang kami kumandangkan setiap hari Sabtu malam di Radio Anugerah Bonapas Sogit. Pastikan Anda mendengar pesan yang terakhir dari Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Baik. Dan bagi Anda yang mau menghubungi kami, Anda bisa menghubungi kami di 0812 0812 60 60 22 22 89 89 93 93 0812 60 228993, atau di nomor HP yang lain 0812
8, 1, 7, 4, 9, 7, 4, 2, 3, 9. Saya sampaikan salam kepada para pendengar semuanya dimanapun Anda berada, baik yang di Paropo, di Lintong, Nihuta, baik yang juga di Muara maupun di Silalahi dan di tempat-tempat yang lain. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Dan sebelum kita masuk pada topik kita pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala dan hati kita untuk membaca akan firman-Nya. Bapa di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur ya Tuhan buat kasih karunia-Mu. Malam ini kami bisa mengudara kembali Tuhan dan berharap bahwa tidak ada gangguan-gangguan lagi sehingga siaran khotbah ini tidak tersiar dengan baik Tuhan. Tapi kiranya Engkau menolong Tuhan supaya setiap minggunya bisa berjalan dengan lancar Tuhan oleh kasih karunia-Mu. Tuhan, karena ini adalah sebuah pesan yang penting di akhir zaman untuk disampaikan Tuhan. Dan melalui pesan ini juga akan mencari benih-Mu yang terhilang Tuhan. Dan kalau mereka adalah benih-Mu Tuhan, maka genap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dombaku mendengarkan suara gembalanya dan aku mengenal mereka dan dombaku mengenal akan gembalanya. Tuhan, kami percaya bahwa melalui pelayanan di Radio Anugerah Bonaparte Sogit ini Tuhan, melalui siaran yang sudah disampaikan beberapa minggu ini Tuhan, dan ini adalah siaran yang ke-12 kalinya Tuhan, maka hamba percaya Tuhan, ada benih-Mu di antara para pendengar yang mana mereka sedang mendengarkan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kasih karunia-Mu melawat mereka semuanya, pendengar dimanapun mereka berada, kiranya Engkau mengurapi mereka sebagaimana Engkau mengurapi hamba Tuhan. Pada saat yang menyampaikan firman-Mu dan mereka mendengar akan firman-Mu, kiranya mereka mau membuka hati mereka Tuhan, dan membuka pikiran akan rohani mereka, telinga rohani mereka, untuk menerima akan firman-Mu yang ditaburkan pada malam ini dan pada malam-malam yang selanjutnya setiap minggunya pada hari Sabtu malam. Kami serahkan semuanya, urapi dan tolong usaha-usaha hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mohonkan semuanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Haleluya, amin. Baik, kita akan buka Alkitab kita yang diambil dari Wahyu pasal 16 ayat yang ke-13 sampai 16. Wahyu 16 ayat 13 sampai 16. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang, dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Kita baca ayat yang lain, nas yang lain yang kita ambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 sampai 18. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saya ingin saudara memperhatikan di ayat yang ke-16. Saya akan bacakan di dalam Alkitab versi King James bahasa Inggris. Maka terjemahannya yang benar menurut Alkitab versi King James adalah, sebab Tuhan sendiri akan turun dengan seruan,
dengan suara penghulu malaikat, dengan sangkakala Allah. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Itulah terjemahan yang benar. Nah, di ayat yang pertama kita baca tadi diambil dari kitab Wahyu, maka saya sudah menjelaskan sedikit kepada saudara bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang berisi dengan simbol-simbol, dituliskan di dalam bentuk simbol-simbol. Dan kalau itu adalah simbol-simbol, maka itu harus ditafsirkan. Dan kita tahu bahwa penafsir yang benar adalah Roh Kudus sendiri. Dan kita hanya perlu tahu bagaimana cara Roh Kudus menafsirkan akan setiap nubuatan yang sudah diucapkan dan yang dituliskan di dalam Alkitab kita. Dan kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan misteri, rahasia Allah. Dan itu sebabnya banyak orang Kristen yang tidak suka membaca kitab Wahyu. Ataupun mereka mencoba membahas atau membaca kitab Wahyu, mereka akan seringkali memberikan komentar, wah, menakutkan ya, takut. Dan para teolog-teolog besar mencoba untuk menyelidiki apa yang dituliskan di dalam kitab Wahyu yang berisi simbol dan nubuatan-nubuatan, dan apa yang mereka tuliskan di dalam buku-buku mereka itu pun tidak bisa menjelaskan secara gamblang dan jelas dan secara detail tentang arti daripada setiap simbol-simbol yang ada di dalam Alkitab. Maka dengan demikian, kita mengetahui bahwa kita hanya butuh satu oknum, dan itu adalah Kristus yang adalah Roh Kudus sendiri untuk menjelaskan apa yang sudah dia ucapkan dan dituliskan oleh Rasul Yohanes pada saat dia di Pulau Patmos dan mendapatkan penglihatan-penglihatan yang hebat ini, dan semuanya dituliskan di dalam kitab Wahyu. Dan bagi saya pribadi, kitab Wahyu adalah kitab yang sangat penting untuk saya ketahui sebagai seorang yang percaya, dan saya butuh untuk mengetahuinya karena apa yang tertulis dalam kitab Wahyu itu adalah berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua, dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri, dan bagaimana kita mengetahui apakah saya adalah bagian dari mempelai wanitanya atau saya bukan bagian dari mempelai wanitanya. Itu sebabnya kitab Wahyu harus disingkapkan, dibuka, dijelaskan setiap arti dari simbol-simbol itu, supaya mendatangkan sebuah kepastian, karena iman adalah sebuah kepastian. Iman bukan menduga-duga, tapi iman adalah sebuah kepastian. Haleluya, amin. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Dan malam ini kita akan berbicara tentang misteri kedatangan Kristus yang kedua. Dan kalau berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua, maka peristiwa itu hanya akan bisa terjadi ketika kita berada di akhir zaman. Dan tentunya kita harus perlu memiliki sebuah pembuktian dari Alkitab yang tertulis tentang tanda-tanda akhir zaman, supaya kita mengetahui benar bahwa kita memang hidup di akhir zaman. Dan saya sudah menjelaskan pada minggu-minggu yang sebelumnya tentang mengenali zamanmu dan pesannya. Maka kita mau pastikan, dan saya mau pastikan, dan saya mau katakan dengan tegas bahwa kita sedang hidup di akhir zaman, atau kita hidup di zaman yang terakhir dari zaman-zaman yang sudah Tuhan tetapkan bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi. Karena mempelai wanita diambil dari bangsa-bangsa di luar Israel, atau yang disebut dengan bangsa-bangsa kafir. Dan inilah zaman yang terakhir di mana pintu anugerah atau kasih karunia hendak ditutup sebentar lagi. Tapi sebelum benih yang terakhir dari anggota mempelai wanita Yesus Kristus mendengar dan percaya dan menghidupi akan pesan yang terakhir dari Tuhan untuk memanggil mempelai wanitanya, domba-dombanya, maka anugerah pintu kasih karunia itu masih terbuka. Itu sebabnya saya rindu semua pendengar mau memastikan untuk masuk melewati pintu itu, sebab Yesus adalah pintu tersebut, amin. Maka baiklah setiap mereka mendengar, memastikan masuk pada pintu itu dan masuk ke dalam kandangnya Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelum dunia ada, karena hanya di tempat itulah maka tidak ada penghakiman. Karena Roma 8 ayat 1 katakan,
Barang siapa yang ada di dalam Kristus sekarang, amen, di zaman ini, melalui pesan di akhir zaman, maka mereka akan diluputkan dan tidak akan terkena penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus sekarang. Amen. Dan alangkah hal yang sangat malang seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi pada saat kedatangan Kristus yang pertama adalah mereka gagal untuk mengenali tanda-tanda zaman seperti yang dituliskan di Matius 16 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tuhan Yesus menegur, memarahi akan orang-orang Yahudi itu karena mereka sedang menantikan Mesias, tapi mereka gagal untuk mengenali tanda-tanda zaman. Itu sebabnya kita perlu mengenali tanda-tanda zaman di zaman kita ini untuk bisa memastikan bahwa kita hidup di akhir zaman dan bahwa kedatangan Kristus yang kedua sudah sangat dekat. Dan saya mau katakan kepada para pendengar, abaikan dan jangan mau dengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa kedatangan Kristus masih lama, yang mengatakan bahwa dari sejak dulu ini adalah akhir zaman, tapi toh nggak datang-datang juga Yesus. Maka saudara, abaikan dan jangan dengarkan perkataan-perkataan yang demikian, karena perkataan-perkataan yang demikian adalah untuk melemahkan iman. Dan orang-orang yang mengatakan demikian adalah sedang menggenapkan nubuatan yang ada dalam Alkitab, bahwa di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dan orang-orang fasik yang tidak percaya penuh bahwa Tuhan akan datang dengan segera. Nah, kita hanya perlu mengetahui tanda-tanda zaman. Dan saya sudah sebutkan di minggu-minggu yang sebelumnya bahwa tanda-tanda zaman seperti yang dikatakan di Alkitab antara lain adalah gempa bumi, peperangan antar bangsa dengan bangsa yang lain, terjadi kelaparan, terjadi penderitaan umat manusia dan lain sebagainya. Dan kalau tentang peperangan, tentang gempa bumi, tsunami, maka hal-hal tersebut sudah pernah berlangsung jauh di sebelum di zaman kita pun hal-hal itu sudah terjadi. Maka itu adalah tanda-tanda yang sifatnya umum. Kita perlu untuk mengetahui tanda-tanda zaman yang sifatnya sangat khusus dan hanya terjadi di akhir zaman. Amen. Maka seperti yang minggu-minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa tanda yang sangat khusus yang harus terjadi di akhir zaman. Antara lain adalah dipulihkannya Israel menjadi sebuah bangsa yang merdeka, di mana Israel memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1948 pada bulan Mei. Itu adalah salah satu tanda yang sangat penting di akhir zaman untuk diperhatikan bagi orang-orang yang percaya, yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Tapi bagi saudara yang tidak menantikan kedatangan Kristus yang kedua, maka saudara tidak akan pernah tertarik untuk memperhatikan tanda akhir zaman, di mana Israel dipulihkan secara politik menjadi sebuah negara yang merdeka, berdiri sendiri pada tahun 1948. Sebab inilah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saya akan bacakan ayatnya, yaitu diambil dari Lukas 21 ayat yang ke-20 sampai 28 atau 24. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Kita tahu bahwa Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi, atau sekitar 40 tahun setelah penyaliban. Maka Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi. Ayat 21, pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, bangsa Israel. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Perhatikan saudara, segala bangsa.
dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa di luar Israel, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan di sini Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa Israel akan dicerai-beraikan, Yerusalem akan dikuasai oleh bangsa-bangsa di luar Israel, dan Tuhan sudah memperingatkan bagi mereka yang hidup di zaman itu, mereka harus mengungsi, mereka harus keluar dari kota Yerusalem supaya tidak tertimpa akan malapetaka yang didatangkan oleh karena mereka sudah menolak dan menyalibkan Mesias mereka sendiri. Dan setiap pelanggaran akan firman Tuhan akan mendatangkan sebuah penghukuman. Dan inilah penghukuman yang Tuhan timpakan ke atas Yerusalem pada tahun 70 Masehi, di mana Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi, dan tentara Romawi akhirnya membunuh orang-orang Yahudi yang ada di dalam kota itu, dan darah pun mengalir sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Yerusalem benar-benar dikuasai oleh segala bangsa, dikatakan di ayat yang ke-24, artinya untuk pertama kalinya Yerusalem sudah dikuasai oleh bangsa kafir di luar Israel, yaitu pada saat orang-orang Yahudi itu dibawa sebagai budak dan tawanan masuk ke Babel, Nebukadnezar. Itulah bangsa yang pertama yang menguasai Yerusalem. Dan kemudian dari situ lahirlah Media Persia, kemudian kerajaan Yunani, dan kekaisaran yang terakhir adalah bangsa Romawi. Dan Yerusalem diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kemudian pada tahun 70 bangkitlah Jenderal Titus dan mengepung kota Yerusalem dan membunuh orang-orang Yahudi yang ada di kota itu, kecuali, saudara perhatikan, kecuali orang-orang Kristen yang percaya para rasul, amin, karena mereka tahu tentang nubuatan tersebut, haleluya, dan mereka mau memperhatikan tentang peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya sebelum tentara-tentara Romawi mengepung Yerusalem, maka mereka sudah melarikan diri, naik ke pegunungan-pegunungan dan keluar dari kota Yerusalem, haleluya, karena mereka memperhatikan nubuatan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Maka hal yang sama, saudara, bagi kita yang hidup di akhir zaman, maka bagi mereka yang mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta pengertian dengan sungguh-sungguh dari Tuhan tentang nubuatan-nubuatan yang bakal terjadi, yang sudah dinyatakan khusus untuk akhir zaman ini, maka bagi mereka yang sungguh-sungguh meminta pengertian, mereka akan diluputkan dari murka, dari penghakiman yang akan melanda akan muka bumi ini. Hal yang sama terjadi sebelum Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara Romawi, maka orang-orang Kristen yang sejati terluput karena mereka keluar dari Yerusalem, tapi mereka yang tetap tinggal di Yerusalem, mereka sangat bangga dengan bait sucinya mereka. Mereka berpikir bahwa masih ada Tuhan di dalam bait suci mereka, padahal sudah tidak ada Tuhan lagi di sana. Karena Tuhan mereka, Yesus Kristus, justru mereka salibkan di atas kayu salib. Sehingga mereka yang tertinggal di Yerusalem, mereka menjadi binasa. Dan dari sejak tahun 70, maka orang-orang Yahudi tercerai-berai ke seluruh bangsa yang ada di muka bumi. Tapi Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Itu sebabnya dia berkata di Matius 24, seperti yang sudah kita baca, perhatikan perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara berbicara tentang simbol Israel apabila ia bertunas, apabila ia menjadi sebuah negara, amin, maka waktunya sudah dekat. Dan di Lukas 21 ayat yang ke-28 ini, dengan bangkitnya Israel secara politik menjadi sebuah negara, maka Tuhan Yesus memperingatkan juga kepada kita di ayat yang ke-28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, angkatlah wajahmu, sebab penebusanmu sudah dekat, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya. Jadi dengan demikian, dengan tampilnya Israel menjadi sebuah negara yang merdeka pada tahun 1948, di mana Israel sekarang menguasai kota Yerusalem secara penuh, maka
itu erat hubungannya dengan penebusan, dengan keselamatan bagi bangsa-bangsa di luar Israel, di mana Tuhan akan mendatangkan keselamatan plus di akhir zaman ini bagi mereka yang termasuk golongan orang-orang pilihan, bagi mereka yang masuk golongan mempelai wanita Yesus Kristus, karena mereka akan diselamatkan, mereka akan diluputkan dari murka yang akan datang menimpa atas muka bumi ini, haleluya. Tapi bagi mereka yang tetap bersikeras, bertegar tengkuk, yang mengatakan bahwa masih ada Tuhan di gereja-gereja kami, masih ada Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kami, masih ada Tuhan di dalam hati kami, maka mereka akan kecewa, karena mereka akan masuk ke dalam kesusahan besar, penganiayaan yang terjadi di atas muka bumi ini. Sebab Tuhan ada di dalam firman-Nya, dan firman-Nya sudah diperdengarkan kepada mempelai wanitanya, dan mempelai wanitanya mendengarkan firman itu, dan Roh Kristus diam di dalam mempelai wanitanya, dan hanya mereka yang memiliki Roh Kudus di zaman ini akan masuk ke dalam pengangkatan. Amin. Glory. Pastikan saudara bahwa saudara mendapatkan Roh Kudus, yaitu dengan cara percaya kepada firman Tuhan, yaitu pesan di akhir zaman yang sedang dikumandangkan di akhir zaman ini, sebelum Kristus datang yang kedua. Dan makanan rohani bagi kita yang hidup di akhir zaman adalah pemulihan segala sesuatu. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Dia yang diutus oleh Tuhan, di mana di Matius 17 ayat yang ke-11 Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan segala sesuatu. Dan Elia itu harus datang, menurut Maleakhi 4 ayat yang ke-5, Elia harus datang sebelum Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Karena kedatangan Nabi Elia adalah untuk memulihkan iman anak-anak Allah di akhir zaman, untuk kembali kepada doktrin ajaran yang sudah disampaikan oleh rasul-rasul di kisah para rasul di gereja mula-mula. Maka tanda yang berikutnya yang sangat khusus yang ada di akhir zaman ini, yang harus saudara perhatikan, yang harus saudara renungkan, yang harus saudara pertimbangkan dengan sungguh-sungguh adalah bahwa Tuhan di akhir zaman dengan tampilnya Israel sebagai sebuah bangsa yang merdeka, maka di akhir zaman juga maka Tuhan akan munculkan pelayanan Nabi Elia untuk memulihkan segala sesuatu. Amin. Menurut Matius 17. Dan saya percaya bagi saudara yang percaya kepada Alkitab yang tertulis, yang tidak mempertanyakan yang tertulis ini, maka sebaiknya kita percaya dan jangan kita mencoba untuk menafsirkan melampaui yang tertulis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang dikatakan oleh Nabi Musa. Karena dengan kita mencoba menafsirkan firman yang tertulis, maka kita sudah akan berhadapan dengan Tuhan, karena kita dianggap sebagai seorang yang sudah menambah dan mengurangi firman Tuhan. Matius 17 ayat yang ke-11, saudara baca secara demikian dan jangan mencoba untuk menafsirkan. Matius 17 ayat 11, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Saudara perhatikan, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Jadi Yesus datang bukan untuk memulihkan segala sesuatu, tapi Yesus berjanji bahwa Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Itu tertulis. Tanpa saudara perlu menafsirkan, saudara seharusnya berdoa, Tuhan, kapan Elia akan datang? Dan kapan pekerjaan pemulihan segala sesuatu akan dikerjakan? Amin. Dan kalau Elia datang, tolong tunjukkan di mana dia, dan bagaimana dia, dan siapa dia, karena saya perlu dipulihkan. Haleluya. Itulah seorang anak Allah yang sejati, memiliki suatu kerendahan hati dan memiliki suatu penantian yang benar bahwa dia mau mendapatkan Kristus di dalam hatinya. Percaya kepada firman yang tertulis dan tunggu waktunya sampai yang tertulis itu digenapkan menjadi hidup di zamannya, di zaman yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kemudian kita baca lagi di ayat yang lain, di Markus pasal yang ke-9. Maka Markus 9 ayat 11 dan 12 dikatakan, lalu mereka bertanya kepadanya, kepada Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Ayat 12, jawab Yesus,
Memang Elia akan datang dahulu. Perhatikan, Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Haleluya. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Amin. Elia akan datang. Jangan saudara bingung dengan pernyataan yang berikutnya, Elia sudah datang. Karena itu berbicara tentang pelayanan Elia yang ada di Lukas 1 ayat 17, berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 17, dan ia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Siapa dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 13 sampai 17. Dan pelayanan Yohanes Pembaptis tidak memulihkan segala sesuatu. Karena pekerjaan pemulihan segala sesuatu hanya akan dikerjakan di akhir zaman. Itulah sebabnya Maleaki pasal yang keempat sudah menubuatkan yang demikian. Maleaki 4 ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang atau sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan saya percaya para teolog manapun akan setuju dengan saya bahwa hari Tuhan yang besar itu adalah berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Maka dengan demikian, tanpa perlu mencoba untuk menafsirkan, saudara dan saya akan setuju bahwa sebelum Kristus datang yang kedua, maka Nabi Elia harus tampil lagi ke muka bumi untuk melakukan sebuah pekerjaan yang besar. Dan pekerjaan yang besar itu adalah seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 17 dan di Markus 9, bahwa Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Jadi dengan merdekanya Israel menjadi sebuah bangsa secara politik dan akan tampilnya pelayanan Nabi Elia, dua tanda ini adalah tanda yang sangat khusus yang hanya digenapkan di akhir zaman sebelum Kristus datang yang kedua kali. Paham saudara? Amen. Dan untuk mengerti dan untuk memahami akan bagaimana Kristus akan datang untuk yang kedua kali, maka saudara dan saya perlu untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana pola kedatangan Kristus yang pertama. Sebab kalau saudara mengetahui bagaimana pola kedatangan Kristus yang pertama, maka saudara akan dibuat tahu juga oleh Roh Kudus bagaimana Kristus akan datang yang kedua. Sebab Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Seperti kedatangan dia yang pertama, maka demikianlah kedatangan dia yang kedua. Mari saya ajak saudara untuk melihat mundur ke belakang dan mempelajari, menyelidiki apa yang terjadi pada saat kedatangan Kristus yang pertama. Ada beberapa hal yang ingin supaya saudara perhatikan dan dengarkan dengan seksama. Keadaan pada waktu kedatangan Kristus yang pertama adalah sebagai berikut. Orang-orang di zaman itu, yaitu orang-orang Yahudi, mereka sedang menantikan datangnya Mesias. Mereka tahu bahwa kedatangan Mesias sudah tertulis di dalam Alkitab. Itulah sebabnya mereka sangat menantikan hal tersebut. Ulangan 18 ayat yang ke-15 berbicara akan tampilnya seorang nabi, karena Mesias adalah berbicara nabi. Dan dengan tampilnya Yesus di muka bumi, dia adalah nabi besar, dia adalah Mesias, dia adalah seorang yang menggenapkan Ulangan 18 ayat 15. Dan kalau saudara baca di Yohanes pasal yang pertama dan di Matius 17 tadi, maka orang-orang Yahudi pun juga sedang menantikan kedatangan Nabi Elia. Amen. Mereka ingin mengetahui kapan Elia akan datang. Dan kemudian, hal yang lain adalah orang-orang Yahudi yang sedang menantikan kedatangan Nabi Elia di zaman itu, mereka adalah orang-orang yang sangat religius, orang-orang yang sangat rohaniah. Mereka bukan penyembah berhala, karena mereka adalah orang-orang Israel asli. Dan hanya Yahudi, Israel lah bangsa satu-satunya yang mengenal Allahnya dengan benar. Samaria dan Israel
adalah dua bangsa, dua ras yang sama-sama sedang menantikan datangnya Mesias. Tapi bangsa-bangsa kafir tidak memiliki ide sama sekali tentang Mesias. Dan orang-orang Yahudi ini sangat religius, sangat saleh. Mereka orang-orang yang beribadah. Mereka lah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan mereka. Tapi didapati mereka sungguh-sungguh salah. Karena mereka melayani Tuhan mereka tanpa sebuah pengertian yang benar. Itulah keadaan kondisi mereka pada saat kedatangan Kristus yang pertama. Dan hal yang lain adalah pada saat kedatangan Kristus yang pertama, maka umat milik kepunyaannya, orang-orang Yahudi itu sudah terbagi-bagi ke dalam beberapa kelompok-kelompok. Dan masing-masing kelompok berpegang pada penafsirannya masing-masing akan firman yang tertulis dari Kejadian sampai Maleaki. Ada kelompok Farisi, ada kelompok Saduki, dan kelompok-kelompok para imam dan yang lainnya. Dan kondisi yang berikutnya adalah mereka lah sangat bangga dengan bait suci mereka. Mereka sangat setia kepada tradisi mereka dan bersandar kepadanya. Sehingga Tuhan Yesus perlu menegur mereka tentang ketaatan mereka melakukan adat istiadat Yahudi, tapi justru dengan demikian membuat firman Tuhan menjadi tidak efektif, tidak berdampak bagi hidup mereka. Sebab mereka sangat setia dengan tradisi mereka, sampai mereka gagal untuk mengenali bahwa Yesus adalah Mesias mereka. Sangat bangga dengan bait suci mereka, bangga dengan bangunan itu. Kemudian mereka adalah orang-orang yang paham betul tentang isi kitab-kitab suci. Mereka hafal, mereka tahu dari Kejadian sampai Maleaki. Tapi walaupun mereka mengetahui kitab-kitab suci dan menyangka bahwa mereka beroleh hidup kekal dengan menyelidiki kitab-kitab suci, namun mereka gagal untuk mengenali tanda-tanda zaman. Mereka sedang menantikan Mesias. Setiap kali ada pertemuan ibadah di rumah-rumah ibadat mereka, mereka selalu menyanyikan mazmur, mereka selalu mengkhotbahkan, mengajarkan bahwa Mesias akan datang, Mesias akan datang, Mesias akan datang. Tapi karena mereka gagal mengenali tanda-tanda zaman, maka ketika Mesias yang sedang mereka nantikan dinyatakan di dalam tubuh manusia, firman itu menjadi manusia dan ditempatkan di antara mereka, di tengah-tengah mereka, justru mereka tidak bisa mengenali Yesus adalah Mesias mereka, tapi justru mereka tidak bisa mengenali. Mereka hanya bisa melihat bahwa akan datang Mesias sesuai dengan yang tertulis dari Kejadian sampai Maleaki, tapi ketika apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, apa yang mereka ajarkan dan khotbahkan itu menjadi genap di zaman itu dengan tampilnya Yesus, mereka gagal untuk mengenali penggenapan daripada nubuatan tersebut. Dan saya berharap itu tidak terjadi pada saudara-saudari yang hidup di akhir zaman, yang sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Hal yang lain kondisi di zaman tersebut pada saat kedatangan Kristus yang pertama adalah sudah tidak ada nabi selama 400 tahun. Sudah tidak ada nabi selama 400 tahun. Menurut Alkitab dan menurut sejarah. Karena Israel membutuhkan nabi. Sedangkan ada nabi saja, dan Tuhan selalu kirimkan nabi-nabinya, Israel selalu memberontak Tuhan. Apalagi sekarang Israel tidak memiliki nabinya lagi. Maka apa yang terjadi? Sudah barang tentu. Muncul banyak penafsiran akan firman yang tertulis, dan mereka masing-masing menganggap dirinya benar. Dan hal yang lain yang paling mengerikan di zaman kedatangan Kristus yang pertama adalah Mesias sudah berada di muka bumi selama 30 tahun, karena Yesus mulai mengajar, melayani pada usia 30 tahun menurut Alkitab, di kitab Lukas. Dan Mesias sudah berada di muka bumi selama 30 tahun, sudah berjalan-jalan di antara mereka, namun hanya segelintir, hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan Mesias tersebut.
Saudara paham? Maka dengan demikian, kita bisa mengetahui dan memastikan dan tidak akan salah bahwa kedatangan Kristus yang pertama bukan terjadi dalam sekejap mata, tapi adalah sebuah proses. Saya ulangi, kedatangan Kristus yang pertama bukan terjadi dalam sekejap mata, tapi adalah sebuah proses. Amin? Karena Yesus sebagai Mesias baru mulai mengajar dan berkhotbah pada usia 30 tahun. Berarti Mesias sudah ada di bumi selama 30 tahun, tapi hanya segelintir, hanya sedikit orang yang mengetahui. Amin? Sekarang, karena kita hidup di akhir zaman dan kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua, maka saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana kondisi orang-orang di akhir zaman sebelum Kristus datang yang kedua. Kita bandingkan dengan kedatangan Kristus yang pertama, karena untuk bisa mengenali kedatangan Kristus yang kedua dengan cara yang benar, saudara harus benar-benar mengetahui persis apa yang terjadi pada saat kedatangan Kristus yang pertama. Karena Kristus tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan saya berharap setelah mengetahui kondisi ini, maka segera saudara bergegas untuk menyelaraskan konsep cara berpikir saudara yang selama ini saudara tahu dari para pengajar saudara tentang kedatangan Kristus yang kedua. Maka sekarang bergegaslah untuk merubah konsep itu dan menyelaraskan dengan pikiran Kristus di dalam firman-Nya tentang kedatangan Kristus yang kedua, supaya saudara didapati selamat pada saat Dia datang yang kedua, dan saudara akan terluputkan dari murka yang akan menimpa bumi ini. Oke, kondisi zaman dan keadaan orang-orang di kedatangan Kristus yang kedua adalah sebagai berikut. Kita hidup di akhir zaman. Tadi saya sudah tunjukkan tanda-tandanya yang sangat khusus dan spesifik. Maka apa yang terjadi di akhir zaman ini? Sebagian mereka yang mengklaim dirinya Kristen dan yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, sebagian, hanya sebagian saya katakan, yang menantikan kedatangan Kristus. Hanya sebagian saja orang-orang Kristen di akhir zaman ini yang benar-benar mengajarkan dan mengkhotbahkan dan yang sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Tapi masih disaring lagi. Dari mereka yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua di akhir zaman, hanya sebagian kecil saja, amin, hanya sebagian kecil saja yang benar-benar juga menantikan akan datangnya Nabi Elia sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Karena tentang akan tampilnya Nabi Elia di akhir zaman ini sudah muncul banyak penafsiran-penafsiran yang tidak bisa dibuktikan dari firman yang tertulis. Karena mereka sudah mencoba untuk menafsirkan menurut pendapatnya masing-masing. Saya tunjukkan penafsiran yang sudah beredar di zaman sekarang. Yesus berjanji bahwa Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu, tetapi orang mencoba untuk menafsirkan sendiri. Sebagian orang berkata bahwa Elia adalah Yesus Kristus, dan bahwa Yesus sudah menyelesaikan dan sudah menggenapkan pemulihan segala sesuatu dengan kedatangan Dia yang pertama. Maka saya katakan, penafsiran ini pun sudah jelas-jelas salah. Karena Yesus berjanji, Elia akan memulihkan segala sesuatu. Dan kedatangan Kristus yang pertama bukan untuk memulihkan segala sesuatu. Kedatangan Kristus yang pertama adalah untuk melakukan pekerjaan penebusan bagi orang-orang milik kepunyaannya. Penafsiran yang lain tentang akan datangnya Nabi Elia. Elia itu adalah hamba-hamba Tuhan. Elia adalah Roh Kudus yang ada pada diri hamba-hamba Tuhan. Maka dengan demikian, penafsiran ini pun tidak benar karena tidak sesuai dengan yang tertulis. Orang mencoba untuk menafsirkannya sendiri. Karena jelas dikatakan hanya ada satu Elia. Amen? Hanya ada satu Elia dari Tisbe, hanya ada satu Elisa, hanya ada satu Elia, Yohanes Pembaptis.
maka Elia yang akan datang sebelum Kristus datang yang kedua pun hanya ada satu Elia, bukan hamba-hamba Tuhan. Itu adalah penafsiran dari kedagingan. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia itu adalah, Elia adalah gereja-gereja Pak, yang akan memulihkan segala sesuatu. Pertanyaan saya, gereja mana yang memiliki kebenaran yang full, yang 100%? Dan gereja mana yang menantikan datangnya Nabi Elia? Saya ingin tahu. Lagi-lagi, penafsiran dari kedagingan. Dan satu hal lagi, gereja sudah jatuh ke dalam dosa sejak abad yang ketiga. Saya belum akan menjelaskan hal ini. Gereja sudah jatuh pada abad yang ketiga dengan menerima konsep manusia dan menggantikan firman dengan kredo dan dogma, maka gereja perlu dipulihkan. Gereja perlu dipulihkan, maka dengan demikian gereja tidak bisa memulihkan dirinya sendiri. Maka kalau gereja sudah jatuh dan butuh dipulihkan, itulah sebabnya Tuhan berjanji, aku akan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan segala sesuatu. Maka dengan demikian, pendapat yang tadi dinyatakan tidak benar. Maka, kedatangan Nabi Elia di akhir zaman adalah sangat-sangat penting. Amin? Karena sebelum Kristus datang yang kedua, Nabi Elia harus datang dan memulihkan segala sesuatu. Kondisi keadaan di akhir zaman yang lain berikutnya adalah, di akhir zaman, orang-orang sangat religius, rohania, sangat saleh, dan rajin datang beribadah, sama seperti orang Yahudi di zaman-zaman kedatangan Kristus yang pertama, sangat rohania, sangat saleh, sangat sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh salah. Kenapa sungguh-sungguh salah? Ya, karena berjalan menurut penafsiran dan pengertian sendiri, bukan menurut pengertian yang benar dari Alkitab. Hal yang lain yang terjadi di akhir zaman adalah orang-orang Kristen sudah terpecah-pecah dan terbagi-bagi ke dalam banyak kelompok-kelompok, dan setiap kelompok mempertahankan penafsirannya masing-masing. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegur orang-orang Korintus di 1 Korintus 3 ayat 3-5, karena mereka sudah mencoba untuk mengkelompok-kelompokkan dirinya. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan ini dan golongan itu. Sudah lihat? Benih denominasi sudah ada di zaman gereja awal. Dan sekarang benih itu sudah menjadi matang dengan munculnya banyak kelompok-kelompok organisasi-organisasi, dan masing-masing mengklaim mereka memiliki kebenarannya dan mempertahankan penafsirannya masing-masing. Sama seperti Yahudi, mereka sangat bangga dengan bait suci mereka, bangunan itu. Maka hal yang sama, kekristenan sekarang, mereka sangat bangga dengan merek-merek gereja mereka masing-masing. Dan mereka berani mempertahankan gerejanya mereka masing-masing, dan bahkan berani untuk berkelahi satu dengan yang lain hanya gara-gara mau mempertahankan bangunan gereja, mempertahankan doktrin mereka, mempertahankan kepercayaan mereka, mempertahankan penafsiran mereka, mempertahankan merek gereja organisasi mereka. Dan apa yang terjadi? Maka hal tersebut merusakkan persaudaraan di kalangan kekristenan, mengakibatkan perpecahan di mana-mana, dan yang menjadi korban adalah jemaat-jemaat yang tidak tahu apa-apa. Saudara perhatikan dengan baik-baik, karena di akhir zaman tercatat lebih dari 3.000 merek gereja yang ada di seluruh dunia. Dan setiap gereja mempertahankan tradisi gerejawinya dan bersandar kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan sangat membenci tradisi-tradisi yang berlangsung di dalam gereja. Mereka yang mengklaim gereja Tuhan di akhir zaman. Sudah paham yang saya maksudkan? Saya berbicara tentang gereja secara umum, bukan menunjuk kepada satu oknum gereja. Kemudian kondisi yang lain yang terjadi di akhir zaman, sama seperti orang-orang Yahudi, tahu kitab-kitab suci dan menyangka mereka memiliki hidup kekal, padahal mereka sudah jauh dari firman Tuhan. Maka hal yang sama di akhir zaman,
muncul banyak orang-orang pandai, orang-orang cendekiawan, orang-orang yang intelektual, tahu kitab-kitab suci. Tapi sama seperti Yahudi, mereka tahu kitab-kitab suci, mereka sedang menantikan datangnya Mesias, maka di akhir zaman juga demikian, tahu kitab-kitab suci, sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua, tapi gagal untuk mengenali tanda-tanda zaman. Maka dengan demikian, Anda didapati gagal untuk mengenali bagaimana Kristus akan datang yang kedua kali. Hal yang lain yang harus perlu kita perhatikan di akhir zaman. Ini adalah zaman akhir di mana inilah kondisi ketika orang-orang yang mengklaim dirinya Kristen sudah menjadi suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Kenapa suam-suam kuku? Ya, orang-orang beribadah dan masuk ke gereja, mereka berusaha untuk melayani dengan cara yang benar, tapi satu sisi mereka pun ingin hidup seperti dunia. Mereka pun ingin hidup mengikuti tren dunia modern. Mereka pun ingin mengikuti cara dandanan orang dunia. Mereka pun ingin menghidupi atau mengikuti gaya hidup orang dunia modern. Suam-suam kuku. Dan Tuhan akan memuntahkan mereka. Dan karena mereka suam-suam kuku, bersandar kepada tradisi gerejawi, bersandar kepada konsep penafsiran pribadi, bersandar kepada apa yang menjadi miliknya, merek gerejanya, maka dengan demikian membuat Kristus berada di luar gereja. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Dan Kristus adalah firman Allah. Amin. Maka dengan demikian, dengan kita menjadi suam-suam kuku, bersandar dan sangat setia kepada merek-merek gereja, bersandar dan setia kepada tradisi-tradisi gerejawi, bersandar dan setia kepada konsep-konsep manusia, kredo dan dogma, maka dengan demikian menyingkirkan Kristus dari dalam gerejanya sendiri. Itulah yang terjadi, dan itulah pemandangan yang paling buruk yang pernah ada di dalam Alkitab. Kristus berada di luar gereja. Dan di akhir zaman ini juga kita melihat bagaimana dunia sangat kaya dengan harta dunia. Mereka punya rekening-rekening di bank dengan nilai yang sangat besar. Mereka sangat kaya, mereka punya kekayaan yang sangat besar, tapi kekayaan secara material tidak sebanding dengan kekayaan secara rohani. Mereka miskin secara rohaniah. Mereka sangat dangkal di dalam pengetahuan akan Alkitab. Itulah sebabnya salah satu hal yang tadi saya sebutkan di awal. Hanya segelintir sedikit saja orang Kristen yang mau memberikan perhatian yang penuh kepada kitab Wahyu dan kitab Kejadian. Karena di dalam kitab Wahyu banyak menyimpan rahasia dan misteri yang sukar dipahami secara nalar manusia dengan kekuatan daging ini. Itulah sebabnya orang-orang Kristen di akhir zaman kemudian mengalihkan perhatian mereka. Yang penting melayani Tuhan saja. Yang penting kita bisa menjadi orang Kristen yang baik, jadi garam di tengah-tengah dunia, membantu orang miskin, ikut di dalam program pendidikan, kesehatan, supaya orang Kristen bisa dilihat sebagai orang-orang yang menjadi berkat bagi kotanya, bagi negaranya, bagi kaumnya, dan lain sebagainya. Mereka terjebak ke dalam kehidupan norma-norma dan etika manusia. Walaupun semuanya itu baik dan saya tidak menentang dan Alkitab tidak menentang, tapi itu tidak cukup untuk membawa Anda untuk mendekat dan melayani Tuhan dengan cara yang benar. Amen. Itu tidak akan membawa Anda cukup untuk mengenal Kristus dengan benar. Karena Kristus ada di dalam Alkitab. Kalau kita sangat dangkal di dalam pengetahuan akan Alkitab dan tidak mengetahui misteri Kristus yang tersimpan dalam Alkitab, amin, maka Anda tidak akan mengenal pribadi Kristus dengan cara yang benar. Maka dengan demikian kedatangan Kristus yang kedua Anda akan lewatkan. Sudah paham? Orang sudah masuk dan terjebak dalam kondisi-kondisi mengubah karakter katanya. Kita harus memiliki kehidupan yang baru katanya. Seminar tentang
ekonomi kerajaan Allah, seminar tentang pembaharuan bagi negara kita, seminar tentang ini dan itu. Tapi hanya sedikit sekali khotbah dan pengajaran yang memfokuskan dan yang berjalan secara kontinu dan berkelanjutan untuk membahas tentang misteri-misteri Kristus yang terdapat di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Wahyu dan di dalam kitab Kejadian. Saudara, Kristus ada di dalam firman-Nya, dan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kondisi yang lain di akhir zaman yang terjadi adalah orang-orang Kristen sudah terlihat angkuh dan arogan dan sombong dan tidak punya kerendahan hati. Amin, saudara? Ketika firman Tuhan dinyatakan di akhir zaman, banyak orang Kristen langsung melakukan penghakiman. Hati-hati nabi palsu, hati-hati penyesatan, dan lain sebagainya. Orang yang rendah hati akan selalu berusaha untuk menyelidiki kebenaran dari apa yang dia dengar, bukan langsung menghakimi. Dan kenapa menjadi sombong? Karena merasa bahwa gerejanya sudah menjadi besar, jemaatnya banyak, dan lain sebagainya, perpuluhannya sudah sangat besar. Itu tidak menjamin saudara untuk mengenal Kristus dengan benar. Amin? Karena Kristus hanya bisa dikenali oleh firman-Nya, oleh Roh Kudus, bukan seberapa banyak jemaat yang Anda miliki, bukan seberapa besar gedung gereja Anda, bukan seberapa hebat kemewahan dalam gereja Anda, seberapa hebat pelayanan Anda. Kita tidak menentang semuanya itu, tapi kita hanya perlu memastikan diri kita memiliki pengertian yang benar sesuai dengan Alkitab yang tertulis, karena kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua, dan Tuhan hanya akan mengambil orang-orang yang memiliki pengertian yang benar tentang anak Allah. Amin. Efesus pasal yang keempat. Dan apa yang terjadi? Hal yang lain, kondisi di akhir zaman adalah sama seperti Yahudi. Sudah tidak memiliki nabi selama 400 tahun. Maka saya mau katakan, bangsa di luar Yahudi, bangsa kafir, sudah tidak memiliki nabi selama hampir 2000 tahun. Kita sering mendengar orang-orang Kristen di gereja-gereja selalu mengklaim, kita ini adalah Israel rohani. Maka saya mau katakan, jika Anda adalah memang benar Israel rohani, maka saudara harus bisa melihat Israel secara jasmaniahnya lebih dahulu. Israel secara jasmani percaya kepada nabi-nabinya. Amin? Dan kalau mereka ingin mengetahui ini dan itu, mereka datang kepada nabi-nabinya. Dan sekarang pertanyaan saya, jika di akhir zaman tidak ada nabi dan sudah tidak dilawat oleh pelayanan nabi selama hampir 2000 tahun, nabi yang seperti apa, Brother Rito? Nabi yang seperti Musa, Yeremia, Yeskiel, Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus sendiri. Lalu kalau tidak ada nabi-nabi yang memiliki kualitas pelayanan yang seperti itu, apa yang terjadi dengan umat Allah di akhir zaman? Tentunya, itulah yang terjadi. Sama seperti orang-orang Yahudi itu. Mereka akan menganggap dirinya masing-masing benar. Dan mereka akan berpegang pada kebenarannya masing-masing. Hal yang sama, itulah sekarang kenapa muncul banyak sekte, banyak merek-merek gereja, lebih dari 3000 merek gereja, satu sama lain, tidak bisa saling bergandengan tangan karena perbedaan doktrin dan ajaran satu dengan yang lain. Dan tentunya banyak menghasilkan ribuan penafsiran dari satu ayat firman. Saudara lihat, dan masing-masing berpegang pada kebenarannya masing-masing. Saya tidak menentang gereja, tapi saya menyatakan fakta yang terjadi di dalam kalangan kekristenan di akhir zaman sebelum Kristus datang yang kedua. Saudara harus masuk ke gereja. Saudara harus beribadah sebagai orang Kristen di dalam gereja. Saya pun sangat menentang orang-orang yang mengklaim dirinya percaya Yesus Kristus tapi tidak pernah datang ke gereja. Seharusnya Anda harus datang beribadah di gereja. Tapi yang menjadi nasihat saya sesuai dengan Alkitab adalah jangan bersandar kepada merek gereja saudara. Jangan pernah bersandar kepada kredo dan dogma gereja. Jangan bersandar kepada tradisi dan adat istiadat gerejawi. Tapi bersandar sajalah. Taruh pengharapanmu,
taruh imanmu ke dalam satu pondasi yang tidak bisa berubah dan yang kuat dan yang kokoh, yang adalah Yesus Kristus. Dan Kristus adalah firman Allah itu sendiri. Haleluya, amin. Bersandarlah kepada Kristus, maka saudara akan aman. Amin. Glory. Itulah yang mau saya nasihatkan kepada saudara-saudari semuanya, para pendengar dimanapun Anda berada, supaya kita tahu mempersiapkan diri bagi kedatangan Kristus yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita akan akan siaran khotbah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya mereka Kau tambahkan iman dan pewahyuan dan pengertian supaya mengenal Kristus dengan cara yang benar, Tuhan. Hamba-Nya berharap supaya mereka benar-benar memastikan bahwa mereka adalah bagian dari umat pilihan-Mu di akhir zaman yang siap bagi kedatangan-Mu yang kedua. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan, kiranya Engkau menggenapkan dan mencukupinya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan dan berdoa. Amin. Brother Itok Rumbayan mengucapkan Tuhan berkati dan selamat malam.